Andra, pria sederhana asal Lampung, merantau ke Milan dan bekerja sebagai barista di sebuah restoran mewah. Ia dikenal karena kemampuannya meracik kopi dengan rasa dan aroma yang bisa menyentuh hati siapapun yang mencicipinya. Suatu hari, seorang wanita elegan, Sofia De Luca, janda pengusaha kaya raya, datang ke restorannya. Ia terkesima bukan hanya oleh kopi racikan Andra, tapi juga oleh ketulusan di balik senyumnya. Tanpa disangka, Sofia menawarkan Andra sebuah kontrak aneh, menjadi suaminya untuk memenuhi syarat warisan dari keluarganya. Tapi, semakin Andra terjebak dalam dunia mewah itu, semakin ia sadar bahwa ada rahasia besar di balik kekayaan dan kesepian sang janda. 2 espresso, 1 lungo, 1 ristretto, subito. Andra mengangguk cepat tanpa menoleh. Tangannya sudah lebih dulu bergerak, mengalir seperti air. Mesin espresso di depannya berdengung akrab, seolah tahu betul irama hidupnya. Tangannya lincah, menggiling biji kopi, menimbang takaran, lalu memadatkan bubuk kopi ke dalam portafilter. Gerakannya presisi, seperti penari yang hafal gerakan panggung. Pagi itu, restoran kafe di Verona seperti biasa penuh. Letaknya strategis di jantung kota, Milan, dekat stasiun metro dan pusat perkantoran. Pelanggannya bukan orang sembarangan, eksekutif muda, turis borjuis, dan sesekali politisi yang butuh pelarian dari rutinitas. Tapi di balik kemewahan tempat itu, berdirilah seorang barista kurus dari Lampung, Indonesia. Ia, Andra, bukan siapa-siapa, di mata orang-orang yang datang dengan jas mahal dan kacamata hitamnya. Namun bagi yang peka, rasa kopi buatan Andra selalu berbeda. Grazie ragazzo, kata seorang pria tua berjas krem sambil mengambil kopinya. Andra hanya tersenyum dan mengangguk, matanya sedikit sembab karena tadi malam tidur hanya 3 jam. Di apartemen sempit sewaan yang ia tempati bersama 2 orang rekan senasib, suara, aci bocor dan lantai berderit menjadi teman malamnya. Dari Lampung ke Milan, cuman buat ngaduk kopi. Begitu candaan pahit yang biasa ia lontarkan sendiri di kepala. Tapi pagi itu berbeda. Ada satu pasangan lansia yang duduk di sudut, satu pria muda yang terus menatap layar laptopnya tanpa sadar kopinya sudah dingin, dan seorang wanita yang tampaknya baru pertama kali ke sana. Dia duduk sendiri di dekat jendela, mengenakan mantel krem panjang dan kacamata hitam. Dari gelagatnya, bukan warga lokal, tapi dari caranya duduk, membenarkan letak sendok, dan bahkan menatap barista, ada aura yang tak bisa dijelaskan. Andra sempat salah memasukkan portafilter karena mata dan fokusnya teralihkan. Wanita itu menatapnya terlalu lama. Bukan tatapan genit, tapi semacam ketertarikan penasaran. Seolah ingin membaca siapa dirinya hanya lewat cara dia menyeduh kopi. Buongiorno signora, sapa pelayan, menyodorkan menu. Tapi wanita itu hanya berkata singkat, black coffee. Strong. Surprise me. Andra mengangkat alis sedikit. Biasanya kalau orang minta surprise me, itu berarti mereka pengen diuji. Tapi siapapun dia, Andra tak bisa sembarangan. Ia memilih biji Robusta, Lampung Blend yang dibawanya sendiri dari Indonesia. Disimpannya dalam kantong vakum, dan hanya ia gunakan untuk pelanggan-pelanggan yang benar-benar menarik perhatiannya. Kopi pun ia seduh dengan metode V60, perlahan dan penuh kesabaran. Saat tetes terakhir jatuh ke cangkir porselen putih itu, Andra menatapnya sesaat. Ini bukan sekadar kopi, Bu. Gumamnya dalam hati. Ini secuil kampung halaman saya. Pelayan mengantar kopi itu ke meja si wanita. Andra mencuri pandang dari balik mesin kopi. Wanita itu menyentuh pinggir cangkir, mendekatkannya ke hidung, lalu menyesap sedikit. Tak ada reaksi berlebihan. Hanya seulas senyum tipis. Dan sepasang mata yang langsung menoleh ke arah Andra. Mereka saling bertatapan. Tak ada kata. Tapi, rasanya seperti percakapan tanpa suara. Lama. Hingga Andra akhirnya berpaling dan kembali menyeka meja kerjanya. Beberapa menit kemudian, wanita itu berdiri dan berjalan pelan ke arah kasir. Tapi sebelum keluar, ia berhenti di depan bar kopi, di depan Andra. Who taught you to make coffee like that?
Tanyanya dengan logat Eropa yang tidak terlalu berat. Andra mendongak, bingung harus jawab apa. Life did, jawabnya lirih. And a bit of my grandma. Wanita itu tertawa pelan. It tasted like you lived something. Ia mengulurkan tangan. Sofia. Andra, jawab Andra, menjabat pelan. Senyum Sofia tetap terjaga. Lalu tanpa banyak basa-basi, ia mengeluarkan kartu nama dari clutch-nya dan menyelipkannya di bawah cangkir kopi kosong. If you ever want to make coffee for just one person, call me. Andra tidak menjawab, tapi jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Ia menatap kartu itu, Sofia De Luca, CEO De Luca Group. Dan pagi itu, Milan seolah berhenti sejenak. Seakan-akan kota itu tahu. Secangkir kopi barusan akan mengubah hidup satu orang, yang tadinya hanya pembuat kopi biasa dari Lampung. Sejak hari itu, Sofia datang hampir setiap pagi. Duduk di meja yang sama, dekat jendela, selalu sendirian. Ia tak pernah memesan menu lain selain black, strong, surprise me. Dan setiap hari, Andra selalu menyuguhkan kopi yang berbeda. Kadang Arabica Ethiopia dengan aftertaste buah, kadang Robusta dari Toraja yang pahitnya menampar. Tapi ia selalu menyisipkan satu hal yang sama. Setetes kenangan dari rumah. Sofia tak pernah memuji berlebihan. Ia hanya menatap, menyesap, lalu tersenyum. Senyum yang misterius. Senyum yang seolah tahu sesuatu tentang Andra, bahkan sebelum Andra sendiri menyadarinya. Dia bukan sekadar pelanggan, kata Gianni, rekan sesama barista yang lebih senior, saat mereka istirahat sore. Andra hanya mengangkat bahu. Kamu pikir semua pelanggan datang 13 hari berturut-turut cuma buat ngopi? Ini Milan, bukan warung pojok pasar. Andra ingin menyangkal, tapi dalam hatinya, ia tahu Gianni ada benarnya. Setiap kali Sofia datang, suasana terasa berubah. Kafe yang biasanya ramai dengan suara sendok beradu dan pelanggan ngobrol, terasa lebih tenang. Andra jadi lebih berhati-hati. Ia memastikan apronnya bersih, rambutnya tidak berantakan, bahkan koloin murahnya disemprotkan 2 kali lebih banyak. Tak ada yang menyuruhnya begitu. Tapi entah mengapa, ia merasa harus pantas. Sofia juga tak pernah membawa laptop seperti pelanggan lain. Ia tidak sibuk dengan ponsel. Ia hanya duduk, menatap jalan, lalu menatap Andra. Selalu begitu. Hingga akhirnya, pada suatu sore saat kafe mulai sepi, Sofia menunggu Andra keluar dari dapur. Ia berdiri di dekat pintu, mengenakan mantel putih dan sepatu hak yang berbunyi pelan di lantai marmer. Andra, panggilnya, membuat Andra sedikit tersentak. Do you have a moment? Andra mengangguk. Tentu, ada apa? Sofia menatapnya lama, lalu tersenyum kecil. Would you like to join me for dinner tonight? Henning, Andra, sempat berpikir dia salah dengar. Tapi mata Sofia terlalu yakin untuk dianggap bercanda. Maksudnya, makan malam? Andra gugup. Ya, makan malam, di tempat yang tenang. Kita bicara, jawab Sofia ringan. Andra merasa keringatnya keluar lebih banyak dari biasanya. Otaknya menimbang. Ini bisa berarti banyak hal. Tapi mungkin, hanya mungkin, ini hanya makan malam biasa. Baik, katanya akhirnya. Malam itu, Andra berdiri canggung di depan sebuah restoran bintang 5, mengenakan kemeja lama yang disetrika berkali-kali. Ia merasa seperti anak kecil yang nyasar ke pesta orang kaya. Tapi begitu Sofia muncul dari limusin hitamnya, semua orang tampak jadi latar belakang tak penting. Gaunnya hitam sederhana, rambutnya disanggul rapi, dan parfum yang dipakainya mengisi udara dengan aroma yang entah bagaimana, membuat Andra ingin bicara pelan-pelan saja. Kamu gugup? Tanya Sofia setelah mereka duduk. Sedikit. Kamu tak perlu. Aku hanya ingin mengenalmu. Andra mengerutkan kening. Kenapa? Sofia menyesap anggur merahnya, lalu menatap Andra lekat-lekat. Karena kamu satu-satunya orang di kota ini.
Yang menyentuhku, tanpa menyentuhku. Andra tak paham maksudnya. Tapi Sofia melanjutkan, suaranya pelan, nyaris seperti bisikan. Setiap teguk kopi darimu ada cerita. Aku bisa merasakannya. Dan aku lelah minum dari cangkir kosong. Aku ingin tahu siapa yang menuangkannya. Malam itu, mereka bicara panjang. Tentang Lampung, tentang kopi, tentang masa kecil Andra di kebun kopi milik kakeknya. Dan meski Sofia tak banyak bicara soal dirinya, Andra tahu satu hal. Wanita itu kesepian, kaya, tapi sepi. Saat mereka berpisah di depan pintu apartemen Andra, Sofia menatapnya dengan sorot mata yang dalam. Besok pagi, buatkan aku kopi lagi. Tapi kali ini, buatkan untuk seseorang yang sudah kamu kenal lebih dari rasa. Andra hanya bisa mengangguk. Jantungnya berdebar tak karuan. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak ia menginjakkan kaki di Milan, Andra menatap langit dari balkon kecilnya dan merasa tak sepenuhnya asing. Seseorang menunggunya esok hari. Bukan karena kopi, tapi mungkin karena dirinya. Dan ia tahu hidupnya sedang berubah. Perlahan, tapi pasti. Hari itu, Milan dilanda hujan kecil sejak pagi. Orang-orang sibuk berjalan cepat dengan payung. Sementara Andra tetap berdiri di balik bar kopinya, menggiling biji kopi dengan tenang. Hujan seperti ini mengingatkannya pada kebun kakeknya di Lampung, di mana aroma tanah basah dan kopi sangrai menyatu seperti doa yang naik ke langit. Tapi bukan aroma hujan yang mengganggu konsentrasinya pagi itu. Sofia belum datang. Biasanya pukul 9 pagi wanita itu sudah duduk manis di sudut jendela, menatap keluar lalu menatap Andra. Tapi kini jam sudah menunjukkan 11 lewat, dan meja itu masih kosong. Ada rasa hampa yang aneh. Seolah ada satu irama dari simfoni rutinnya yang hilang. Baru saat jam makan siang, ponsel Andra bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang hanya pernah dipakai Sofia sekali waktu makan malam itu. Can you meet me? Today. After your shift. I'll send a... Kardot tanpa pikir panjang, Andra membalas, yes, where? Tak lama kemudian, ia menerima balasan dengan satu kata dan satu pin lokasi. Villa. Pukul 4 sore, sebuah sedan hitam mengantar Andra ke pinggiran kota. Jalanan mulai lengang. Mobil menembus kawasan berbukit yang sunyi, sebelum berhenti di depan sebuah villa besar bergaya klasik Italia. Pagar tinggi dan pintu kayu ukir menyambutnya, membuat Andra merasa seperti masuk ke dunia lain. Seorang pelayan membukakan pintu dan membawanya ke ruang tamu dengan jendela besar menghadap taman. Di sana, Sofia sedang berdiri, mengenakan setelan krem longgar, memandangi pohon zaitun yang ditiup angin sore. Andra, sapa Sofia lembut. Terima kasih sudah datang. Andra mengangguk gugup. Saya sempat khawatir pagi tadi, Anda tidak datang ke kafe. Sofia menoleh, tersenyum tipis. Aku butuh waktu untuk berpikir. Karena hari ini, aku akan menawarkan sesuatu yang mungkin terdengar gila. Andra menelan ludah. Jantungnya mulai tak karuan. Sofia mengisyaratkan agar ia duduk. Lalu wanita itu duduk di sofa seberang, menyilangkan kaki dengan elegan, dan mulai bicara perlahan. Kamu tahu kan aku tidak punya pasangan? Andra mengangguk. Ia pernah mendengar kabar bahwa Sofia kehilangan suaminya 3 tahun lalu karena kecelakaan kapal pesiar. Sejak itu, ia jadi satu-satunya pewaris dari bisnis keluarga De Luca. Dan kamu juga tahu, aku adalah pewaris perusahaan besar, lanjutnya. Tapi, tidak semua warisan bisa turun begitu saja. Ada syarat-syarat hukum yang menyebalkan. Andra hanya diam. Ayahku sangat konservatif, katanya lagi. Dalam surat wasiatnya dia menulis, aku baru bisa mewarisi 100% kepemilikan De Luca Group jika aku menikah sebelum umur 40. Dan, ulang tahunku 2 bulan lagi. Hening Andra masih diam. Takut salah menanggapi. Sofia lalu berkata, tanpa basa-basi, aku ingin kamu menikahiku. Kontrak, 1 tahun. Lalu kita bisa pisah secara hukum. Kamu akan dapat kompensasi. Aku bisa dapat warisanku. Simple. Andra terpaku, pikirannya langsung kacau. Ini bukan skenario film. Ini kenyataan.
Wanita yang tiap pagi datang untuk kopi, kini menawarkan, "Pernikahan kontrak?" "Kenapa saya?" tanyanya lirih. Sofia menatapnya serius. "Karena kamu bukan siapa-siapa." Andra terkejut. "Maksudnya?" Sofia buru-buru menjelaskan. "Karena kamu tidak akan memanfaatkanku. Kamu tidak berasal dari dunia yang sama denganku. Kamu tidak akan berjuang mencuri saham atau membuat skandal. Kamu hanya ingin hidup tenang. Dan aku tahu, kamu cukup waras untuk tidak jatuh cinta." Kalimat terakhir membuat dada Andra sedikit ngilu. Ia mencoba menyusun kalimat, tapi tak ada yang keluar selain, "Saya tidak tahu harus bilang apa." Sofia menyodorkan sebuah map coklat ke meja. "Ini kontraknya. Kamu bisa baca, pelajari. Aku tidak akan memaksamu. Tapi pikirkan ini sebagai kerja sama bisnis. Tidak ada cinta. Tidak ada kewajiban fisik. Hanya formalitas." Andra membuka map itu. Isinya rapi dan lengkap. Gajinya setara 3 tahun kerja di kafe. Belum termasuk apartemen pribadi, mobil, dan akses ke dana darurat. Tapi yang lebih berat dari semua itu adalah satu pertanyaan dalam hatinya. Sanggupkah ia menjalani hidup pura-pura saat hatinya mungkin benar-benar ingin lebih? "Saya boleh jawab besok?" tanyanya akhirnya. Sofia mengangguk. "Kopi besok pagi akan jadi jawabanmu." Malam itu, Andra tidak tidur. Ia menatap plafon kamarnya yang retak-retak, membayangkan wajah ayah dan ibunya di kampung, membayangkan dirinya mengenakan jas pengantin di depan kamera wartawan. Ia hanya pembuat kopi, tapi besok, mungkin ia jadi suami dari janda miliarder. "Kau yakin, Andra?" Suara Gianni terdengar lirih, lebih pelan dari biasanya. Andra hanya mengangguk pelan sambil mengaduk espresso di gelas kecilnya. Di meja samping bar, tergeletak map kontrak yang tadi pagi sudah ia bawa kembali ke kafe. Bukan untuk dibaca lagi, tapi untuk diserahkan. "Sofia akan datang sebentar lagi," ucapnya pendek. Seperti orang yang sudah bulat hati, tapi juga siap patah hati kapan saja. Dan benar saja, 5 menit kemudian, pintu kafe terbuka, dan angin dingin bulan Februari masuk bersamaan dengan langkah tenang Sofia De Luca. Wajahnya tenang, rambutnya tertata, dan jaket kremnya tampak serasi dengan warna kopi latte yang menghangat di rak bar. Mereka tak banyak bicara. Andra menyodorkan map itu sambil menyeduhkan secangkir kopi Robusta Sulawesi. Sofia menerima kopi dan mapnya bersamaan. Gumamnya setelah menyesap kopi. "1 cangkir untuk persetujuan ya?" Andra nyaris tertawa, tapi ditahan. Yang ini lebih pahit dari biasanya. Sofia tersenyum, tapi pahitnya jujur. 3 hari kemudian, Andra secara resmi pindah ke rumah Sofia. Bukan rumah biasa, tapi villa 3 lantai dengan kebun, kolam, dan ruang baca sebesar apartemen lamanya. Pelayan datang dan pergi seperti semut di sarang. Ada supir pribadi, juru masak, bahkan tukang kebun yang bertugas khusus merawat 1 pohon bonsai di teras atas. Di kamar barunya, Andra berdiri kaku. Kasurnya besar, bantalnya empuk, tapi ia tetap tak bisa tidur malam itu. Bayangan kampungnya muncul. Ibunya yang biasa duduk di serambi rumah, sambil meracik rempah untuk kopi. Ayahnya yang suka menyisipkan petua hidup di antara gelak tawa. Dunia Andra dulu sempit, tapi hangat. Kini, luas, tapi terasa seperti museum. Hari-hari selanjutnya berjalan cepat. Sofia memperkenalkan Andra ke lingkaran sosialnya. Dari pengacara, pribadi, rekan bisnis, sampai majalah mode yang sudah tahu soal pernikahan mendadak mereka. Semuanya tersenyum ramah, tapi matanya tajam. Banyak yang mencibir diam-diam. Mereka jelas menganggap Andra hanya lelaki kampung yang numpang nama. Tapi Andra diam saja. Ia belajar jalan di karpet merah, duduk tegak di meja makan 5 bintang, memakai jas buatan tangan dan sepatu kulit yang lebih mahal dari gaji bulanannya dulu. Sofia mengatur semuanya, bahkan memilihkan jam tangan dan parfum yang harus ia pakai. Namun setiap malam, mereka tidur di kamar terpisah. Tidak ada sentuhan, tidak ada pelukan, hanya keheningan.
dan secangkir kopi yang setiap pagi Andra buat untuk Sofia. Satu-satunya ritual yang tidak berubah. Suatu malam, di sebuah acara gala amal, Sofia menggandeng Andra masuk ke ballroom mewah di pusat kota Milan. Lampu kristal menggantung dari langit-langit tinggi, champagne mengalir seperti air keran, semua orang bersinar dengan pakaian mahal, dan di tengah kerumunan itu, Andra merasa seperti bayangan di balik panggung opera. Bersikaplah seperti biasa, bisik Sofia saat mereka berjalan. Kamu tidak harus banyak bicara, senyum saja. Andra mengangguk. Tapi dalam hatinya ia bertanya, apa arti biasa bagi seseorang yang hidupnya berubah drastis hanya dalam 2 minggu? Setelah makan malam, mereka berdansa. Musik klasik mengalun. Pelan. Tangan Sofia menggenggam Andra erat, tapi bukan dengan cinta. Lebih seperti formalitas. Sekadar mengisi mata para tamu. Kamu lelah? Tanya Sofia pelan di tengah dansa. Andra menatapnya. Untuk pertama kalinya malam itu, ia menjawab dengan jujur. Bukan tubuhku, tapi hatiku. Sofia tampak terkejut, tapi ia tidak menjawab. Ia hanya menatap Andra, lama, hingga musik berhenti. Malam itu, mereka kembali ke villa dengan suasana lebih sunyi dari biasanya. Sofia duduk di balkon, masih mengenakan gaun malamnya. Andra datang membawakan secangkir kopi, seperti biasa. Sofia, ucap Andra perlahan. Boleh aku jujur? Sofia mengangguk, menatapnya dengan sorot mata yang sedikit melembut. Dulu aku cuma anak kampung yang bikin kopi karena itu cara satu-satunya buat tetap waras. Sekarang, aku ada di rumah besar ini. Di pesta-pesta yang isinya orang asing. Dan di sisimu tapi bukan bagian dari hidupmu. Sofia menunduk. Aku hanya takut, lanjut Andra. Kalau semua ini menjauhkan aku dari diriku sendiri. Untuk pertama kalinya, mata Sofia berkaca-kaca. Tapi ia tidak menangis. Maafkan aku, Andra, ucapnya. Aku pikir aku bisa menjalaninya seperti rencana. Tapi sejak kamu masuk ke hidupku, aku mulai kehilangan kendali. Dan itu menakutkan. Andra tak menjawab. Ia hanya duduk di sebelahnya. Tak ada pelukan, tak ada pelarian. Tapi untuk pertama kali, mereka tidak merasa sendiri, meski dalam sunyi yang sama. Dan di bawah langit Milan malam itu, satu hal menjadi jelas. Ini bukan lagi soal kopi atau kontrak. Ada rasa lain yang mulai muncul, dan rasa itu tak bisa diatur oleh pasal hukum. Hari-hari setelah gala malam itu terasa berbeda. Andra mulai melihat hal-hal kecil yang sebelumnya tak ia sadari. Caranya menatap Sofia kini tak lagi netral. Ada sesuatu yang bergerak perlahan di dadanya setiap kali melihat wanita itu menyelipkan rambutnya ke telinga. Atau saat Sofia tertawa pelan saat Andra salah mengucap nama makanan Prancis yang terlalu ribet. Rasanya bukan sekadar kagum, bukan sekadar respek antara rekan kontrak, tapi juga bukan cinta yang membuncah. Ini sesuatu yang lebih pelan, lebih diam, tapi tumbuh dengan akar yang dalam. Dan itulah yang membuat Andra gelisah. Karena dari awal, ia tahu perjanjian ini bukan untuk cinta. Suatu sore Andra pulang lebih awal dari biasanya. Ia ingin membuat kejutan kecil. Secangkir kopi dengan racikan khusus, memakai biji kopi eksperimental dari Ethiopia yang ia simpan sendiri. Tapi saat ia masuk ke villa, suasananya aneh. Tak ada pelayan, tak ada suara. Cuma denting gelas dari ruang tengah. Andra berjalan pelan, lalu berhenti di ambang pintu. Di sana, Sofia duduk bersama seorang pria berambut perak. Tampak lebih tua sedikit darinya, tapi punya aura dominan. Mereka sedang minum wine dan tertawa kecil. Si pria tampak memegang tangan Sofia sebentar, sebelum melepasnya sambil tersenyum. Andra mematung. Sofia melihatnya sekilas, lalu berdiri. Andra, ini Marco. Kami pernah bekerja sama, dan pernah dekat, katanya dengan nada hati-hati. Marco berdiri, menatap Andra dengan senyum yang tak ramah. So, this is the husband? Andra menjabat tangannya pelan. Tangan Marco dingin, licin,
seperti ular yang sedang tidur. Aku baru saja menawarkan Sofia merger antara Di Luca dan Novelli, kata Marco, melirik Sofia. Tapi, keluarga Dewan lebih senang jika Sofia didampingi pasangan yang bisa meyakinkan investor. Andra mengerti maksudnya. Ia bukan pasangan itu, bukan bahan pamer yang cocok untuk dunia Sofia. Malam itu Andra duduk di teras belakang, memandangi lampu kota dari kejauhan. Di tangan kanannya ada cangkir kopi yang dingin. Di tangan kirinya ada surat kontrak yang sudah dilipat beberapa kali. Sofia datang tanpa suara, duduk di sebelahnya. "Maaf," katanya akhirnya. "Marco bukan siapa-siapa. Dulu iya, tapi sekarang tidak. Tapi dia bisa jadi siapa-siapa," balas Andra lirih. "Dan aku tahu, kamu harus memilih. Untuk bisnis, untuk nama baik. Dan, kamu pikir aku pilih dia?" Andra menatapnya. "Aku pikir, kamu tidak akan pilih siapa-siapa, karena kamu tidak ingin memilih. Kamu ingin mengatur semuanya tetap seimbang, termasuk aku." Sofia tampak terdiam, lalu berkata, "Kontrak ini, awalnya memang soal bisnis. Tapi kalau kamu pikir aku tidak punya perasaan, kamu salah." Andra menghela napas panjang. "Aku bukan aktor, Sofia. Dan setiap hari aku berusaha kelihatan kuat. Padahal aku bingung. Setiap pagi bikin kopi sambil nunggu kamu beri kode. Apa aku masih dibutuhkan? Atau cukup sampai sini?" Sofia tampak menunduk, tapi tak berkata apa-apa. Andra melanjutkan dengan suara lirih dan jujur. "Kalau ini cuma permainan, aku tidak mau main lagi." Ia meletakkan map kontrak itu di meja batu, lalu bangkit, pergi ke dalam. Dan malam itu, ia kemasi barang-barangnya, yang tak banyak. Hanya 2 koper, 1 tas ransel, dan sebuah alat seduh kopi manual yang sudah karatan. Andra keluar dari rumah Sofia tanpa menoleh. Ia kembali ke apartemen lamanya di pinggiran kota. Sewa murah, suara kereta lewat, dan kamar mandi bocor. Tapi, setidaknya ia tahu, itu nyata. Besok paginya, ia kembali bekerja di sebuah kedai kopi kecil yang lebih seperti garasi. Bukan kafe mewah, tapi punya rasa, punya kebebasan. Di balik etalas kaca, ia menyeduh kopi seperti dulu. Seorang pelanggan berkata, "Kopinya jujur, Mas. Kayak ada cerita di tiap teguk." Andra tersenyum. Itu pujian terbaik yang bisa ia terima. Dan jauh di dalam hatinya ia tahu, ia mungkin kehilangan kemewahan, tapi ia sedang menjaga harga dirinya. Tapi pertanyaannya, apakah Sofia akan membiarkannya pergi begitu saja? Ataukah rasa yang selama ini dipendam juga tumbuh tanpa ia sadari? 3 minggu berlalu, Andra kembali menjadi orang biasa. Pagi-pagi ia naik tram dengan ransel di punggung, menyapa tukang roti di tikungan, lalu membuka kedai kecil bernama Cafe Selaras, nama yang ia pilih sendiri. Ia menyewa separuh ruang dari toko bunga tua, mengisi sudutnya dengan alat-alat seduh manual, rak kayu, dan aroma biji kopi dari Nusantara. Tak ada pelayan, tak ada pesanan mewah, tapi pelanggannya datang satu persatu, karena rasa, karena ketulusan. Dandra bahkan sempat viral di TikTok lokal, seorang barista Indonesia yang menyeduh kopi dengan cerita. Videonya menyeduh kopi sambil bercerita soal Lampung, tentang kakeknya, tentang cinta yang hampir jadi tapi akhirnya pergi, mendadak disukai ribuan orang. Tapi di balik senyumnya saat melayani pelanggan, ada satu lubang yang tak bisa ia tutupi, Sofia. Ia tak pernah menelepon, tak pernah kirim pesan, seolah keberadaan Andra sudah tak lagi penting setelah ia keluar dari rumah itu. Andra mencoba mengabaikannya, tapi setiap malam, saat ia sendirian di kamar sempitnya, rasa kehilangan itu datang seperti kabut. Menyelimuti, mencekik, lalu pergi tanpa suara. Sampai akhirnya, suatu sore, pintu kedainya terbuka. Bel berdenting pelan. Andra sedang meracik kopi untuk pasangan lansia. Ia menoleh dan dadanya langsung serasa diremas. Sofia berdiri di sana,
tanpa riasan, tanpa jas mewah, hanya dengan kemeja putih sederhana, celana jeans, dan rambut digerai seadanya. "Apakah tempat ini menerima orang asing?" tanyanya pelan, suaranya agak gemetar. Andra mencoba bersikap biasa. "Kalau dia tahu cara duduk dan tidak minta kopi gratis, mungkin kami pertimbangkan," ujarnya sambil menyeka tangan dengan handuk kecil. Sofia tersenyum. Duduk. Dan hening, mengisi udara, Andra membuatkan secangkir kopi. Tak bertanya, tak berkomentar. Hanya menyeduh. Saat cangkir diletakkan di hadapan Sofia, ia mengangkatnya, menyesap, lalu menatap Andra. "Kopi ini," bisiknya, "masih punya rasa yang sama." Andra menatapnya, lalu duduk di kursi seberang. "Kenapa kamu datang?" Sofia menatap keluar jendela dulu. Mobil-mobil berlalu, anak-anak bersepeda. "Aku akhirnya menolak merger itu. Aku tinggalkan Marco." Andra diam. Salah satu direktur marah besar. Mereka bilang aku bodoh, kehilangan peluang emas. Tapi entah kenapa, semua kritik itu tidak terasa menyakitkan. Andra menelan ludah. "Karena kamu yang pilih, bukan mereka." Sofia mengangguk pelan. "Untuk pertama kalinya, aku memilih sesuatu yang bukan berdasarkan kontrak, bukan berdasarkan angka, tapi karena rasanya benar." Ia menarik napas, lalu berkata, "Aku tidak butuh suami dari kontrak. Aku juga tidak butuh aktor yang bisa bicara manis di depan investor. Aku hanya butuh seseorang yang bisa membuatku merasa hidup. Dan kamu, Andra, sudah melakukan itu. Bahkan sejak kopi pertama." Andra masih diam, tapi matanya mulai berkaca. Sofia berdiri, mengambil amplop dari tas kecilnya dan meletakkannya di meja. "Aku bawa kontrak lama kita. Sudah kucoret semua pasal di dalamnya. Yang tersisa hanya 1 halaman. Andra membuka amplop itu. Di dalamnya hanya selembar kertas bertuliskan, "Aku tidak bisa membeli rasa yang kamu bawa dalam hidupku. Maka, kalau kamu masih mau, mari kita mulai dari kopi." Dan bukan karena warisan, tapi karena perasaan. Di bagian bawah ada tanda tangan Sofia. Tanpa materai, tanpa notaris, tapi rasanya jauh lebih sah dari kontrak manapun. Andra menatap wanita itu lama, lalu berdiri, mengambil cangkir yang sudah kosong, dan berkata pelan, "Besok pagi, datanglah lagi. Tapi kali ini bukan sebagai pelanggan." Sofia mengerutkan dahi. "Lalu sebagai siapa?" Andra tersenyum, mata berbinar. "Sebagai seseorang yang ingin tahu bagaimana rasanya jadi bagian dari hidupku, bukan sekadar kontrakku." Sofia tertawa pelan, lalu mengangguk. "Kalau begitu, sampai besok, baristaku." Dan sore itu, pintu kedai tertutup perlahan. Tapi pintu di hati mereka justru baru saja terbuka. Pagi itu Milan belum benar-benar bangun. Langit masih pucat, lampu jalan belum sepenuhnya padam. Embun menggantung di kaca jendela kafe selaras, dan aroma biji kopi yang baru digiling mulai mengisi udara dingin musim semi. Andra datang lebih awal dari biasanya. Mengenakan jaket abu-abu favoritnya, dia membersihkan meja, menyusun gelas, menyiapkan alat-alat seduh. Tapi pagi itu, ada satu cangkir yang ia letakkan lebih dahulu. Di meja sudut dekat jendela, tempat biasanya pelanggan duduk diam menikmati pagi, itu bukan sekadar meja, itu meja untuk dia, Sofia. Dan pagi ini, segalanya akan berubah. Pukul 08.43, pintu berdering. Sofia masuk dengan senyum lembut yang tidak dibuat-buat. Ia mengenakan jaket wol panjang, rambutnya digerai, dan mata itu, mata yang dulu dingin dan penuh perhitungan, kini tampak tenang. Nyaman. Ia duduk di kursi itu tanpa berkata apa-apa. Dandra menyapanya singkat, lalu mulai menyeduh. Ia memilih racikan paling personal, campuran Robusta Lampung dan Arabica dari Flores. Biji-biji pilihan yang ia simpan untuk momen istimewa, dan tak ada yang lebih istimewa dari pagi ini. Ia menyeduh perlahan, menuangkan air panas dengan presisi seperti meditasi. Tangannya stabil,
Tapi dadanya berdegup lebih cepat dari biasanya, karena ia tahu secangkir kopi pagi ini bukan sekadar minuman. Ini jawaban dan undangan. Saat cangkir itu diletakkan di hadapan Sofia, mereka saling menatap lama. Tak satu pun dari mereka bicara. Hanya embusan napas dan gemericik dari teko air yang masih menetes sisa uap. Sofia menyesap pelan, lalu berkata, nyaris berbisik, "Kamu tahu, aku pernah punya semua yang orang inginkan. Mobil, saham, kekuasaan, tapi rasanya hambar, kosong. Bahkan dengan Marco, aku dulu tak pernah tertawa sebanyak aku tertawa denganmu." Andra duduk di seberangnya, mendengarkan dengan sabar. Aku pikir, cinta itu harus penuh drama, penuh taktik, penuh pengorbanan besar. Tapi kamu ajarkan aku hal yang sederhana, lanjut Sofia. Bahwa cinta bisa hadir lewat aroma kopi, lewat senyapnya pagi, lewat ketulusan seseorang yang bahkan tak meminta apapun dariku. Ia menghela napas. Aku ingin memilih kamu. Bukan karena kamu aman, bukan karena kamu tidak berbahaya, tapi karena kamu nyata. Dan di dunia seperti ini, itu langka sekali. Andra menatap mata Sofia. Di sana, tak ada lagi dinding, tak ada benteng. Hanya satu ruang kosong yang siap ia isi dengan rasa yang sesungguhnya. Aku juga ingin memilih kamu, ucap Andra akhirnya. Bukan karena kamu bisa memberiku dunia, tapi karena kamu membuat aku merasa punya tempat di dalamnya. Sofia tersenyum. Perlahan, ia menyentuh tangan Andra di atas meja. Tak ada pelukan dramatis. Tak ada ciuman ala film romantis. Hanya genggaman. Kecil, hangat dan tulus. Dan pagi itu, Milan terasa seperti Lampung. Tenang, bersahabat, penuh janji. Setelah kedai tutup siang hari, mereka berjalan menyusuri kanal Navigli. Sepanjang jalan, mereka tak banyak bicara. Tapi itu cukup, karena diam, mereka tak lagi kosong. Sofia menggenggam tangan Andra sambil berkata pelan, "Setelah ini, aku akan mengundurkan diri dari jabatan CEO. Aku ingin membuka sesuatu yang baru." Andra mengernyit. "Baru? Apa?" "Kedai kopi," jawab Sofia sambil tertawa kecil. "Tapi bukan seperti milikmu, lebih besar. Tapi kamu yang pimpin. Namanya Selaras de Luca." Andra terdiam. "Kamu yakin?" Sofia mengangguk. "Aku tak pernah seyakin ini. Karena sekarang, aku tidak lagi mencari warisan. Aku mencari hidup." Sore itu, langit Milan dilukis semburat oranye. Dan di salah satu sudutnya, ada dua orang yang tadinya hidup dalam perjanjian, tapi akhirnya disatukan oleh rasa yang tak bisa diketik di atas kertas. Kopi terakhir di pagi buta itu bukan penutup, tapi permulaan. 2 bulan setelah pagi itu, papan nama baru dipasang di jantung kota Milan. Tidak megah, tidak mencolok, tapi punya gaya khas. Selaras de Luca, kopi dari hati untuk yang berani merasa. Kedai itu tidak berada di tengah gedung pencakar, langit atau pusat perbelanjaan mewah. Justru terletak di pojok jalan kecil, di mana langkah kaki terdengar lebih jujur, dan aroma pagi tak tertutup bau parfum mahal. Tapi setiap harinya, pengunjung datang dari berbagai kota. Bukan karena kopi buatan Andra bisa menyembuhkan luka, tapi karena tiap gelasnya membawa sesuatu yang hilang dari dunia cepat ini. Ketulusan. Di dalam kedai, suasananya hangat. Banyak kayu, banyak cahaya alami. Dan di dinding, tergantung foto, berdua, Andra dan Sofia. Bukan foto pernikahan ala majalah mode, tapi foto candid, saat mereka berdua tertawa, mengenakan celemek penuh noda, tengah berebut adukan kopi. Ya, mereka menikah. Tapi tak banyak yang tahu kapan. Tak ada pesta besar, tak ada pesta dansa dengan tamu-tamu berjas. Hanya pernikahan kecil di gereja tua, dihadiri 2 pelayan lama Sofia, dan seorang imam yang mengira Andra adalah penerjemah. Dan mereka bahagia, tanpa paksaan, tanpa kontrak. Sofia kini bukan CEO, tapi ia sibuk membantu komunitas, mengajarkan manajemen pada ibu-ibu pengusaha kecil, membina program beasiswa untuk barista dari negara berkembang, dan
menyapu halaman depan kedai tiap pagi. Andra kadang masih tersenyum sendiri saat melihatnya menyeka kaca sambil bersenandung lagu dangdut hasil translate Google. "Kenapa kamu nggak balik jadi CEO aja?" tanya Andra suatu sore sambil menakar. "Kopi," Sofia menjawab santai. "Karena di sini aku merasa dilihat. Di sana aku cuma nama di belakang laporan bulanan. Mereka bekerja bersama tiap hari. Kadang bertengkar soal resep baru. Kadang tak bicara seharian karena hal-hal sepele seperti terlalu banyak gula. Tapi mereka tahu, rumah bukan tempat tinggal. Rumah adalah siapa yang menyambutmu saat kamu pulang." Suatu malam, saat hujan turun ringan, Sofia duduk di meja favoritnya. Ia menatap keluar jendela sambil memeluk secangkir kopi. Andra datang, duduk di seberangnya. "Aku masih ingat saat pertama kamu menyeduhkan kopi untukku," bisik Sofia. "Aku pikir itu cuma hari biasa. Tapi ternyata, itu hari di mana hidupku mulai berubah." Andra tersenyum. "Aku juga masih ingat. Kamu pakai kacamata hitam dan jaket panjang. Tatapanmu tajam banget." Sofia tertawa. "Itu karena aku takut kamu tahu aku lagi gugup." Andra menggenggam tangannya. "Aku bukan lagi kopimu, Sof. Tapi aku akan jadi pendampingmu selamanya. Dengan atau tanpa kafe. Dengan atau tanpa biji kopi." Sofia menatapnya lama, lalu bersandar di pundaknya. Dan malam itu, tak ada jazz. Tak ada orkestra besar. Hanya bunyi hujan. Dan dua orang yang dulu bertemu karena racikan, tapi akhirnya menyatu karena rasa.